warahmatullahi, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk semua. Hai teman pemilih, dimanapun dan apapun aktivitas Anda hari ini, selamat datang di podcast Foto Utusan KPU Banggai, ruang bincang santai dan inspiratif seputar pemilu. Bersama saya Fajar, host kamu hari ini. Baik teman pemilih, hari ini adalah episode ke-8 dari podcast Foto Utusan, yang mana kita mengangkat tema yang tidak kalah menarik dari tema-tema podcast sebelumnya. Namun kali ini tema yang akan kita bahas yaitu sinergitas antara KPU dan kepolisian dalam rangka menciptakan demokrasi yang berintegritas. Teman pemilih, kalau di episode sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama. Untuk episode ke-7 kemarin kita sempat membahas tentang penyelenggara pemilu dan pemilihan. Nah, kalau sekarang tamu yang kita undang hari ini, beliau bukan dari penyelenggara, tetapi kami bisa pastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tidak akan terselenggara dengan baik tanpa peran dari institusi beliau. Dengan hormat, saya sapa Bapak AKP Muryanto, Sarjana Hukum dari Kepolisian Resor Banggai. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Barangkali sebelum kita mulai membahas tema yang sudah saya sampaikan tadi, bisa menyapa dulu teman-teman di studio ataupun di masyarakat, Pak. Izin, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya saya menyapa. Apa kabar sahabat Polri di pagi hari yang cerah ini? Saya AKP Muryanto, Kabak Op Polres Banggai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk podcast hari ini dengan tema sinergitas KPU dan Polri dalam membangun demokrasi yang berintegritas. Ya, Pak. Ya. Itu atau masih mau Ya. dikenalkan ke teman-teman barangkali Bapak? Saya kira sudah. Oke. Cukup ya? Ya. Oke, jadi teman pemilih, tamu yang kali ini datang adalah yang spesial. Tidak kalah spesial dari tamu-tamu sebelumnya. Nah, karena teman-teman pemilih yang perlu diketahui bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan tidak lepas daripada peran dari pengamanan. Sini ada dua unsur yaitu TNI dan Polri. Ini dari unsur Polri. Teman-teman pemilih, barangkali dalam penyelenggaraan pemilihan di 2024 kemarin terjadi banyak dinamika yang kita alami sampai dengan pada puncaknya yaitu proses PSU. Nah, nanti akan dijelaskan oleh tamu kita hari ini bagaimana peran Polri pada saat masa-masa tahapan ataupun masa-masa setelah tahapan itu selesai, seperti apa untuk menjaga integritas daripada proses demokrasi. Karena yang seperti kita tahu bahwa KPU Kabupaten Banggai setelah melaksanakan pemilihan kepala daerah itu melaksanakan juga namanya pemungutan suara ulang atau PSU. Nah, di situ peran Polri kami rasa sangat signifikan, sangat memiliki pengaruh penting bagi terselenggaranya pemilihan di Kabupaten Banggai. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita persilahkan tamu kita untuk memberikan sedikit goncangannya terkait pelaksanaan pilkada kemarin. Silakan Pak untuk bisa disampaikan kepada saya. Baik, terima kasih host yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih. Ya baik, pertama mengenai sinergitas antara kami dan pihak kepolisian KPU, tentu sama-sama kita ketahui kami selaku kepala negara yang itu semua peran kami dalam pemilu itu sangat menjamin keamanan dari semua tahapan pemilu itu sendiri, baik dari
tahap pendaftaran, kemudian penyaluran logistik pemilu, sampai kepada kampanye dan suara, sampai kepada penetapan pemenang atau paslon itu sendiri. Jadi dalam hal pengamanan ini tentu banyak tantangan. Pertama, kami harus menjaga netralitas kami sebagai anggota Polri. Mati ya, tidak bisa ditawar-tawar. Manapun kami harus menjaga netralitas itu sampai pada selesainya. Kami selalu berkomunikasi dengan KPU, tidak lain menjamin keamanan dan ketertiban berjalannya tahapan pemilu itu dengan sebaik-baiknya, dengan kami menempatkan preventif dan preventif. Upaya penegakan hukum itu di belakang apapun itu selalu harus dapat dikoordinasikan. Tantangan yang lain seperti adanya gesekan pendukung ataupun penyebaran berita hoax, juga seperti yang kita ketahui ya money politik. Namun hal itu tidak bisa kita langsung. Itu saja tanpa ada keterangan itu alat bukti cukup. Ada mekanisme penanganannya. Itu yang pertama. Dalam hal ini untuk terus bersinergitas KPU, kami bukan hanya melakukan koordinasi selama ini kami jalin dengan KPU, tapi juga kami melaksanakan semacam pelatihan bersama. Kemudian seperti yang dahulu saya lakukan, maksudnya dahulu itu kenapa saya katakan dahulu, karena waktu pilkada di sini saya bertugas di sini. Nah, itu nanti bisa Bapak ceritakan. Saya masih bertugas di Polres Parigimotong. Pada saat itu kita lakukan kegiatan-kegiatan bersama seperti semacam pelatihan pola penanganan, Simulasi juga, simulasi seperti itu, termasuk jauh sebelumnya. Ingat saya ada namanya kalau di sini tadi di desa apa ya sini yang jauh itu? Baluadoda. Baluadoda. Nah, itu mungkin sama dengan di daerah Parigimotong juga ada. Itu wilayah di daerah ini. Ini Pak. Di kecamatan Cemeni itu cukup jauh. Itu bisa ditempuh perjalanan 2 hari 1 malam. Ya pegunungan atau sungai Pak? Gunung, sungai, Semua Pak ya. yang jelas medannya itu sangat menantang. Dan tidak bisa dilalui. Tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi perjalanan itu ditempuh 2 hari 1 malam pada saat itu. Sebelumnya sudah dilakukan survei. Survei bukan kita langsung ke medan tempat TPS bukan, tapi kita survei ke masyarakat yang Sering bolak-balik. Jadi dia menggambarkan medan itu seperti ini. Jadi kita sudah bisa menganalisa. Oh, ini yang harus kita siapkan. Tali, peralatan, tenda. Karena kalau sudah menjelang malam hari itu harus istirahat. Jadi kita harus mandiri di membuat tenda semacam
tenda kecil, tenda untuk bercamping gitu. Serta logistik juga kayaknya Pak ya. Logistik. Objek yang diamankan yang pertama kali ya itu logistik pemilu itu melewati sungai, lembah yang cukup Itu jauh, itu jalan pada batu. pelaksanaannya. Hah? Itu pada pelaksanaannya. Pada Kembali masih di yang tadi Bapak ceritakan bahwa untuk sebelum pelaksanaan yang sesungguhnya, nah di situ ada mungkin teman-teman dari Polri bisa survei dulu. Nah survei ini otomatis kan membutuhkan sumber daya yang macam lain yang menciptakan logistik pribadi Pak ya. Ya. Jadi itu bagaimana Pak memanagenya Pak? Jadi begini, di dalam pelaksanaan seperti tempat yang jauh, pelaksanaan untuk distribusi logistik ini tadi, kemudian ya bisa dikatakan anggota ini dapat uang saku tambahan. Tambahannya dari mana? Pertama, ya itulah salah satu bentuk perhatian dari pimpinan kami ya. Diberikan dia bukan hanya nanti setelahnya itu ya, tapi sebelumnya, sebelum dia berangkat itu sudah disiapkan memang logistiknya seperti snack, minuman atau segala macam, kemudian juga dibayar orang yang dapat membantu masyarakat di situ. Masyarakat di situ juga yang berdomisili di situ di pegunungan itu sudah diberitahu tanggal sekian, hari sekian Bapak datang ke tempat ini, ketemu di sini 2-3 orang. Itu untuk selain membantu anggota itu ke tempat tujuan itu, juga membantu untuk membawa peralatan logistik mereka. Jadi logistiknya itu sudah diperhitungkan pergi dan pulang Pak ya. Tentunya, pastinya seperti itu. Bahkan juga dibekali juga dengan obat-obatan. Mereka bukan hanya berperan sebagai anggota Polri yang mengamankan TPS, tapi juga ya itulah salah satu bentuk pelayanan anggota Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Obat-obatan yang dibawa ini tadi itu diberikan kepada masyarakat di sana yang membutuhkan, bukan hanya sisa logistik. Bahkan biasanya itu yang dikirim itu, mohon maaf, kan kalau di kami itu kan ada satker itu kayak Sabara, Intel segala macam, mungkin dari Dokes, mungkin salah satu itu mungkin dari Dokes yang sudah bisa memahami, mungkin dia bisa membawa alat kesehatan di situ ya secukupnya untuk melakukan pengobatan, mungkin dan berbagai iya. Itu salah satu. Dan setelah itu, setelah selesai pelaksanaan, mereka dapat penghargaan dari pimpinan Kapolda dan Pak Muhammad. Kemarin ada salah satu itu rewardnya sekolah inspektur polisi. Iya, diberikan oleh Bapak Polisi. Ini Pak, ini sifatnya dia menyeluruh atau nasional atau memang hanya masing-masing wilayah begitu yang ada kebijakan dari pimpinannya, atau memang sudah SOP dari sudah nasional SOP itu sudah ketahuan seperti itu. Ya, dari luar. Iya, ada reward dan punishment. Jadi kalau yang memang tugasnya itu luar biasa, melebihi beban di luar beban kinerjanya, itu pasti mendapatkan. Entah itu yang selama ini kita tahu Bitmas atau dalam bentuk piagam penghargaan maupun sekolah segala macam, itu salah satu. Dan banyak anggota itu yang justru dia memilih di tempat itu. Karena apa? Pertama, ya bukan hanya karena diiming-imingi oleh penghargaan itu saja, ya, tapi tentunya ya mereka ingin mencari pengalaman. Termasuk juga pada saat pendistribusian logistik. Bahkan pada saat itu kami dengan komisioner KPU sempat bersama-sama terlebih dahulu, kan itu disurvei. Kita dari koordinasi dengan intelijen bersama-sama
situasi di sana itu seperti apa? Kapan tepatnya kita apa namanya, mendistribusikan? Karena bagaimanapun tidak bisa dalam hal pendistribusian ini tidak kalah pentingnya dengan rangkaian yang lain. Karena tidak bisa telat ya, waktunya, itu yang pertama. Dan bagaimanapun itu harus sampai. Karena selama ini yang kita tahu ya, kalau seperti di wilayah lain ya, yang mungkin sulit memang untuk dijangkau, bahkan menggunakan alternatif helikopter. Ya. Itu yang menyediakan dari Polda dari kepolisian. oh Dan itu memang salah satu bentuk pelayanan kami, seperti yang tadi saya sampaikan, bentuk sinergitas dengan KPU, upaya kami mendukung bagaimana terselenggaranya ini pilkada ataupun pemilu ini dengan aman, lancar, dan tidak mendapat kendala, bisa menggagalkan. itu teman pemilih ya, Bang Yogi sudah tahu apa yang disampaikan oleh tamu kita. Kita juga mau memberikan salam hormat untuk yang kemarin bertugas di wilayah terpencil Pak, di Kabupaten di Baluadoda. Barangkali sementara menyaksikan tayangan ini, kami dari ruang bincang podcast Kota Busan mengirimkan salam hormat untuk Anda. Semoga reward yang tadi disampaikan oleh tamu memang layak untuk yang bersangkutan, karena memang medan yang berat dan bisa juga cuaca Pak pada saat itu kan kita tidak bisa memastikan bahwa pas naik itu cerah, dan kita tidak bisa menunggu tahap itu berlangsung terus, mungkin naik pada saat hujan dan sebagainya. Nah, terkait petugas-petugas yang ditempatkan di KPU pada saat itu, kita ingin tahu Pak, apa dari satuan kerja apa saja Pak yang ditempatkan selain yang tadi bertugas untuk penyaluran logistik pada saat hari pemungutan suara. Dan pemungutan suara itu ada polisi atau ada anggota-anggota yang ditempatkan di KPU selama proses tahapan, itu dari satuan apa Pak? Gitu. Barangkali teman yang di rumah pengen tahu, ini yang bertugas di KPU ini kadang ada polisinya ini dari satuan kerja apa? Begitu Pak, barangkali bisa sampaikan juga ke teman-teman yang ada di rumah. Jadi untuk pengamanan di kantor KPU ya? Iya. Ya, bukan hanya di kantor KPU, bahkan yang jaga TPS itu pun dia tidak melihat dari fungsi apa. Di Satuan Polres Banggai itu ada beberapa fungsi di situ. Satuan fungsi, baik itu dari Intel, dari Sabara, dari lalu lintas, dari reserse, maupun staf-staf seperti dari kami, bagian operasional, bagian sumber daya manusia, bisa semua. Karena kami sudah dibekali ilmu untuk pelaksanaan Harkamtibmas. Hanya saja yang membedakan itu uniform. Yaitu kami lebih mengutamakan yang berpakaian dinas, yang pengamanan terbuka, baik itu dari Sabara, dari Binmas, kemudian dari lain, kalau ada polair dari lalu lintas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari rekan-rekan reskrim atau pengintel ditempatkan di pengamanan KPU. Yang jelas di KPU itu sendiri pengamanannya baik dari Intel, dari Sabara, pada saat untuk pelaksanaan pengamanan di TPS itu semua dilibatkan. Jadi kalau tadi itu yang dari pengamanan tertutup selama ini dari Intel atau dari reskrim, ya, kalaupun rambutnya digondrong mungkin bisa dipotong dulu. Harus berpakaian dinas, sekarang tidak mungkin menjaga TPS pakai preman, itu orang nggak tahu usia. Iya betul Pak, kecuali Intel Pak ya kalau Intel ya. Nah, kita sekarang ke
yang mungkin sampai sekarang sangat menyita dari sumber daya yang ada di kepolisian. Dan Bapak punya pengalaman mungkin sebelum bertugas di Bali, mungkin di Parimo, apa pengalaman yang paling sangat berpengaruh gitu bagi Polri pada saat proses penanganan untuk pemilu ataupun pilkada? Baik, masalah tantangan dalam pelaksanaan pengamanan begini, yang jelas kita tidak bisa mengatakan aman itu di ada di atas. Seperti sekarang kita pelaksanaan, oh ini nanti akan seperti ini gambarannya, aman, tidak bisa. Karena dinamika itu bisa berubah seketika. Contoh, pada saat kita pelaksanaan pengamanan, kita tahu bahwa kampanye, saya ibaratkan ya, saya berikan gambaran seperti itu. Paslon A akan kampanye di desa ini. Paslon B akan kampanye di kecamatan ini. Paslon B akan kampanye juga di kecamatan. Pertama, kita harus berkoordinasi masalah jamnya. Walaupun desanya ini berbeda, tapi kalau jalurnya sama, kita harus berkoordinasi. Jamnya harus dibedakan. Berproduksi sangat gesekan. Kami mungkin dimulai pada saat pertemuan, mungkin di sosmed. Oh, ada tim kepolisian waktu itu juga Pak. Pasti. Yang untuk cyber Pak. Pasti. Dan cyber sudah melakukan patroli cyber. Kayak bagaimana bentuk patroli cyber itu Pak? Baik, seperti ini. Pelaksanaan patroli cyber itu dia mendeteksi di sosial media. Saya gambarkan saja seperti di FB ya. FB muncul di situ. Paslon ini melakukan begini segala macam. Kemudian track recordnya seperti ini. Muncullah dari pihak lawannya itu kan, mentari dan segala macam. Itu tugasnya cyber harus mendeteksi ini akunnya siapa yang berupaya untuk memecah belah. Sampai sedang itu langsung ada tindakan atau? Iya, ada tindakan. Sampai menunggu Tidak ditemukan seperti itu. Dilakukan upaya pemanggilan, mendeteksi. Makanya selalu disampaikan bentuk semacam jangan percaya dengan berita hoax. Kita tetap jaga netralitas, keamanan dan ketertiban pemilu atau pilkada di kabupaten A, B, seperti itu. Karena apa? Untuk mengantisipasi jangan orang langsung itu saja. Ternyata dia seperti ini menyebarkan baik. Jadi gejolak. Nah, itu salah satu tugas bagian dan alhamdulillah kalau di Polda Sulsel sudah ada dan sama. Nah itu kalau untuk masyarakat sendiri, misalkan kita menemukan terjadi di lapangan ini pelanggaran seperti apa bisa nggak Bapak masyarakat ini melapor ke kepolisian? Mungkin ada jalur ini loh, kalau pada saat tahapan kesini kamu melapor atau bagaimana Pak? Jadi, kalau masyarakat sudah melapor ke kepolisian, tidak ada bisa. Nanti kan kepolisian yang menjelaskan mekanismenya. Contoh seperti apa laporannya itu, pelanggaran apa yang dilakukan. Apakah polisi itu sendiri yang langsung berkoordinasi kepada seluruh ya, apa masyarakat itu sendiri langsung ke Bawaslu juga. Kepolisian tidak pernah menolak laporan atau pengaduan dalam bentuk apa. Tetap tugas kami melayani sebaik mungkin. Satu kali 24 jam. Iya, karena tidak tahu masyarakat
ini dia paham. Ya, saya kok sudah salah kalau nggak boleh. Nggak bisa kan? Bapak Ibu bukan sini melapornya ke Bawaslu, nggak boleh. Tetap diterima dulu, Bapak. Mekanisme tetap sampaikan, kami bantu nanti untuk berkoordinasi dengan apakah ya laporan atau ada seberapa tindak lanjut. Teman pemilih, barangkali teman pemilih bisa mengambil beberapa pelajaran dari yang disampaikan kita ini, bahwa itu dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan isi juga menyelenggarakan atau melaksanakan yang namanya patroli saya berdiri berhati-hati bagi yang punya sosmed, bijaksana untuk menggunakan jari-jarinya. Jadi kurang lebih begitu pesan yang kita tangkap. Dan selama ini saya lihat untuk di Kabupaten Banggai kurang lebih masih dalam posisi yang aman begitu Pak ya, masih aktif ya. Barangkali Bapak juga di tempat yang sebelumnya juga tidak terlalu bagaimana ya Pak ya, untuk laporan terkait penggunaan media sosial ini. Yeah. Nah, bagaimana kalau tentang harapan Bapak ke depan? Nah, kita kan ini di masa non tahapan yang nantinya pada saat pemilu ataupun pemilihan kemungkinan Bapak masih di sini ataupun nanti di tempat yang baru. Nah, kita belum tahu, nah, tapi ada harapan Bapak yang mungkin bisa Bapak sampaikan ke teman-teman pemilih atau sahabat Polri di luar. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Sahabat Polri, ya, kami berpesan kepada seluruh masyarakat ajak supaya kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban bersama, baik itu menjelang di pemilu atau pilkada maupun dalam kehidupan sehari-hari seperti sekarang ini. Sama-sama kita ketahui bahwa tahapan pilkada telah selesai dan sudah tentukan pemenangnya kita terima dengan legowo, dan lupakanlah sudah mungkin ya sebelumnya kita pilihan kita atau sebagainya, tapi itu yang sudah ditetapkan dan itu adalah merupakan pemenang yang sah sesuai dengan konstitusi. Akhirnya kita dapat menerima dan menghargai itu, kita ikuti dan terima apa yang usaha kami tetap jaga kebersamaan seperti tema podcast foto utusan. Ya, kalau judul podcast kita ini podcast foto utusan. Betul. Itu artinya persaudaraan. Ya. Selalu ada. Ya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak dari mana aslinya? Saya alhamdulillah dari Sumatera. Sumatera. Dari Palembang Pak. Palembang. Jadi kalau bahasa Palembang apa Pak? Foto utusan atau persaudaraan itu bagaimana Pak? Ungkapannya Pak? Iya. Kalau di kami kebetulan saya memang besarnya di Palembang, orang Palembang akhirnya di Lampung. Jadi saya berdua-dua asli di sana semuanya itu kalau dalam bahasa Lampung ya. Ini saya dalam bahasa Lampung ya. Itu Sangbumi Owa Julai. Sangbumi Owa Julai. Sangbumi Owa Julai. Itu dalam bahasa Lampung Pak ya? Dalam bahasa Lampung. Bahasa Palembangnya apa Pak? Kalau bahasa Palembangnya ya karena saya kita orang lain bisa dikatakan begini, yang sering saya dengar itu wong Pitogal. Wong Pitogal. Artinya apa Pak? Wong Pitogal saya cuma bisa bilang kita semua bersaudara. Orang kita semua. Oke, kalau sini foto utusan. Foto utusan. Persaudaraan itu tetap kita jaga. Tetap kita jaga. Polri demi untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan kita bersama. Siap. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan teman-teman pemilih khususnya yang ada di studio, juga yang ada di rumah.
Dan kita juga tidak lupa salam hormat kembali buat teman-teman Polri, karena ada beberapa teman-teman akrab yang sering kita sama-sama di kantor, sama-sama kita perjalanan dinas ke kemanapun, ke pedesaan, ke kecamatan, begitu kita selalu sama-sama sampai terbangun keakraban yang luar biasa, begitu Pak. Di sini salah satunya ada di studio sini Bapak Wayan, ada Bapak Mangga, salam hormat Bapak. Iya, jadi kita sudah melalui sama-sama proses-proses tahapan dan bisa kita lalui dengan gembira, begitu Pak. Tidak ada sesuatu yang berarti yang bisa dijadikan hambatan. Nah, barangkali Bapak ada sedikit kata-kata bijak buat teman-teman pemilih sebelum acara ini kita tutup. Baik, sahabat Polri, tetap tadi pesan kami, tetap jaga persatuan, kesatuan, dan keamanan di Kabupaten Banggai demi untuk kemajuan daerah Banggai yang kita cintai. Sekira demikian dari kami. Saya Kapolres Banggai mengucapkan terima kasih sebelumnya. Demikian bincang-bincang kita bersama tamu kita hari ini. Pastinya teman pemilih, penyelenggaraan tidak akan sempurna tanpa peran dari Polri. Dan teman-teman pemilih jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, karena pilihan Anda adalah masa depan Banggai dan masa depan Indonesia. Dari Ruang Bincang Podcast Foto Utusan KPU Banggai, kami mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melayani, salam presisi. Salam presisi. Terima kasih Pak.